Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, mohon disiapkan dulu ya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Pagi ini silakan mengisi dulu absensi. Bisa mengisi absensinya langsung? Ya, Bu. Ya, kalau misalkan Ibu bilang, saya bilang telinga, pegang telinga. Ya. Oke? Kalau misalkan Ibu bilang, saya bilang hidung, pegang hidung. Oke, Bu. Siap? Siap. Ya, Bu. Oke, ya. Ini untuk menilai siapa nih yang masih ngantuk ini pagi ini. Oke. Saya bilang kepala. Oke, nanti Ibu ikutan ya. Ya, Bu. Saya bilang telinga. Saya bilang hidung. Mata. Ah, semuanya masih pada mengantuk ini ya. Bukti masih mengantuk. Ya. Siapa yang masih ingat apa itu besaran? Besaran pokok adalah besaran-besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lainnya dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Oke, jadi di minggu lalu besaran pokok yang sudah didefinisikan oleh Abdul Qadir tadi kita bagi ada 7 ya. Ada 7 macam besaran, yaitu ada panjang, masa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, juga bisa. Ya, sedangkan dari nilai besaran ini bisa kita turunkan menjadi kecepatan, gaya, tekanan, kecepatan, kerapatan, usaha, flux, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi kalau besaran turunan lebih banyak lagi dari yang ada di roda ini. Ya. Nah, kita hari ini nih akan mencoba melihat di sini khususnya kalian di jurusan permesinan ya, mesin. Nah, ini ada gambar, ada yang tahu ini gambar apa? Piston, kepala piston. Oh, kepala piston. Ini sama blok mesinnya, Bu. Oke, ya. Bagi yang sudah SMP sudah ngoprek-ngoprek, nah ini bagus nih, kalian hebat ya. Nah, pertanyaan Ibu, bagaimana kita mengetahui ukuran dari kepala piston ini atau ukuran dari bagian dari silinder blok ini? Bagaimana caranya? Pakai jangka sorong, Bu. Pakai jangka sorong, Bu. Pakai jangka sorong diapain? Mau ngapain? Diukur. Oh iya, betul. Jadi kita mengetahui ukuran benda ini adalah dengan cara mengukur ya. Betul sekali. Dengan cara mengukur. Nah, coba kita lihat lagi yang ini. Ini ada orang sedang berlari maraton ya. Bagaimana kita mengetahui seseorang yang berlari lebih cepat? Yang waktu. Kira-kira mana yang lebih cepat? Yang orange. Nomor berapa ini? Bu. Yang celana merah, yang celana merah. Oh, yang celana merah, kaosnya hitam. Ya. Kaosnya itu. Bagaimana tahu ini lebih cepat? Iya, Bu. Jarak lebih dekat. Soalnya paling depan. Oh, soalnya yang paling terdepan ya, gitu ya. Dari gambarnya ini Bu, yang paling terdepan itu yang lebih cepat. Nah, jadi di sini hari ini kita melakukan pembelajaran yang tujuannya adalah melalui kegiatan ceramah, eksperimen, dan diskusi, ya, metodenya yaitu problem based learning, yaitu kalian diberikan permasalahan, peserta didik dengan tepat dapat menganalisis dan menerapkan penggunaan alat ukur. Karena kita mengukur, maka menggunakan alat ukur ya, berdasarkan kepastian untuk menyelesaikan permasalahan dan kehidupan sehari-hari. Kemudian menerapkan angka penting dan ketidakpastian pada hasil pengukurannya. Oke, sekarang
Kita lihat di sini permasalahannya, problemnya ya. Nah, kalau misalkan kita lihat sebuah perusahaan memproduksi, misalkan baut dan mur, bagaimana sih perusahaan itu bisa mengetahui ukurannya? Misalkan bautnya ukuran sekian, bagaimana mengetahuinya? Ukur menggunakan mikrometer. Mikrometer. Oh iya, gimana kalau yang ini? Nah, mana yang lebih cepat? Tidak Pakai waktu, stopwatch. waktunya gimana? Dengan stopwatch, Bu. Oke, dengan Dengan melihat jarak, Bu. stopwatch ya. Dengan lihat stopwatch. Mungkin terlebih dahulu kita lihat dulu materinya ya di sini ya. Pengukuran, angka penting, dan ketidakpastiannya ya. Ya, Bu. Oke. Garis. 3. Kita jumlah ini menghasilkan 3,706 Sentimeter. Oke ya. Itu tadi cara penggunaan alat ukurnya ya. Oke, untuk penggunaan alat ukurnya tadi ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Halo, Bu. Ya. Oke, kalau bisa dipahami, apa itu angka penting? Angka hasil pengukuran, Bu. Oh iya betul, angka hasil pengukuran ya. Jadi yang nilai tadi, kalau kalian ingat slide-nya tadi, yang 3,706 cm. Nah, itu semua angka penting ya, 3,706 cm. Itu angka penting, karena apa? Karena hasil dari mengukur menggunakan alat ukur. Kalian melihat atau kalian mampu tidak dalam melakukan atau mengerti pengukuran, ya silakan kalian buka. Di sini ada dua hal yang dibuka. Yang pertama, kita buka aplikasi pengukuran. Nah, aplikasi pengukurannya ini untuk yang jangka sorong dan mikrometer skrup saja. Kemudian yang kedua, kalian buka LKPD-nya. Ya, LKPD-nya yang ini ya. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Bu, mau bertanya, Bu. Iya, boleh, silakan. Ya, Andrianto, silakan. Mic-nya. Untuk pengukuran pas orang sama kayak yang seperti tadi kan, Bu? Ya, gambarnya seperti tadi ya. Nanti Ibu coba bantu di sini mencarikan gambarnya ya. Kalau sudah, jangan lupa soalnya dijawab ya, pertanyaan-pertanyaannya. Ya, Bu. Ini pertanyaannya. Oke, boleh perwakilan dari siswa untuk mengajukan diri mempresentasikan hasilnya. Gambar bendanya ketelitian jangka sorong 0,01 cm, hasil pembacanya 3,64. Ya, 3,64 ya. Sedangkan tanggal sebelahnya apa? Hasil pengukuran ya, Bu ya? Ya, hasil pengukuran. 3,60. 3,60. Oke, coba kita cek ya. Lanjut, yang keduanya. Ketelitian yang kedua. Sama, Bu. 3, Sama. Ketelitian yang ketiga. 36,3. Iya, 3,63, Bu. Oh, 3,63. Oke, untuk yang kedua, coba siapa yang mau mempresentasikan yang ini? Siapa yang mau mencoba kegiatan yang kedua, mikrometer skrup? Oh iya, Bu. Coba hasilnya. Hasil yang pertama itu bentar, Bu. 15,885, Bu. 15,8. Oke. Sudah Ya, betul Bu. apa yang dikatakan Fatih. Sekarang yang kegiatan 3, siapa yang mau? Kegiatan 3 pembacaan. Andri, Itu, Bu.
Andri, oh oke, silakan Andri. Untuk pertama itu 19,60, Bu. Oke. Dan dikuadratkan menjadi 384. Oke. Untuk yang kedua itu 19,26. Dikuadratkan menjadi 370. Ya, Iya, Bu. sudah bagus ya Andrianto ya. Iya, Bu. Diperbaiki. Mungkin ada yang lain lagi yang mau mempresentasikan? Aku sama dengan Andrianto. Kita coba jawab pertanyaan. Nah, siapa yang mau mencoba menjawab pertanyaannya? Coba nomor 1, siapa ini? Berdasarkan hasil pembacaan alat ukur jangka sorong, manakah jenis jangka sorong yang lebih teliti? Mengapa demikian? Ya. Ya, jawabannya jangka sorong manual atau vernier caliper dikarenakan memiliki dua sistem satuan sekaligus dalam pengukuran yaitu inch dan metrik. Inch dan metrik ya. Sekarang terakhir nih, kesimpulan. Nah, kira-kira dari percobaan yang sudah dilakukan, kesimpulannya apa? Bu, izin menjawab, Bu. Oke, kesimpulan kita. Boleh kita coba. Nah, 1, kesimpulan dari percobaannya adalah dalam setiap benda, Bu. kenapa setiap benda Hitungnya dalam setiap benda yang sangat berbeda-beda, Bu. Oke, jadi alat ukur itu kita gunakan untuk pengukuran yang pada benda yang berbeda. Nah, bisa jadi alat ukur yang digunakan berbeda ya, tergantung apa kira-kira? Tergantung Jenis ukurannya, Bu. jenis ukuran atau besaran yang diinginkan. Betul. Jadi dari hasil percobaan dan juga kegiatan hari ini bahwa untuk benda yang berbeda kita bisa menggunakan alat ukur yang berbeda tergantung kepada apa benda yang atau besaran yang akan kita ukur ya. Kemudian makin teliti maka semakin mendekati angka sebenarnya dari pengukuran ya. Kemudian juga hasil pengukuran itu memiliki sebuah rentang dan angka dari kita mengukur itu kita sebut sebagai angka penting ya. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah paham? Paham, Bu. Dikit-dikit, Bu. Paham. Jika ada yang kurang paham nanti bisa kita diskusi dan di luar forum Google Meet ya, bisa melalui bangun ya. Bu. Oke, untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa mengetahui atau memahami materi hari ini ya, ini jangan lupa kalian kerjakan evaluasinya ya. Ini evaluasinya sudah Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu kirimkan di Google Classroom. Silakan kalian isi. Ya, untuk minggu depan tolong dipersiapkan materi untuk minggu depan adalah tentang gerak melingkar, khususnya hubungan gerak roda-roda. Ya, pembelajaran hari ini sudah baik. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.